Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, kali ini kita akan mengkomparasikan dua kitab tafsir, di mana kitab tafsir yang pertama itu adalah kitab tafsir Syiah. Kemudian yang kedua adalah kitab tafsir Mu'tazilah. Jadi kita akan mengkomparasikan metodologisnya. Apakah kitabnya judulnya? Judulnya adalah Kitab Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Tansi Al-Quran Anil Matoin. Sebelum itu, perkenalkan, saya Abid Haladawiyah dan Saya Alicia Mahabatus Salihah. kami dari kelas C1. Satu. Nah, video kali ini, video kali ini kita lakukan untuk memenuhi tugas. Tugas apa itu, Kak? Tugas UAS mata kuliah Tafsir Tafsir apa Aqaidi. ini? Siapa dosennya? Ibu Wilda. Wilda. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi penjelasan, di mana sesi penjelasan yang pertama ini membahas apakah Membahas tafsir Al-Mizannya Tobak Tobai. yang merupakan kitab tafsir Syiah. Penjelasan kali ini akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ya kita ke penjelasan Sesi pertama. sesi. Jadi agenda kita yang pertama itu adalah mengulas biografi dari mufasir kitab yang akan kita kaji. Terus yang kedua itu menjelaskan latar belakang dari penulisan kitab tersebut. Selanjutnya adalah menjelaskan selayang pandang dari kitab itu. Lalu dijelaskan sistematika penafsirannya, dijelaskan juga kelebihan dan kelemahannya apa, lalu contoh penafsirannya itu bagaimana. Lalu nanti diakhiri dengan analisis komparatif dan penutup atau kesimpulan. Oke, langsung ya kita ke eh, metodologi dari kitab Al-Mizan dulu. Yang pertama adalah biografi dari pengarang kitab Al-Mizan, yakni At-Tabatabai. Tabatabai ini memiliki nama lengkap As-Sayyid Muhammad Husain Ibnu As-Sayyid Muhammad Ibnu Muhammad Husain Ibnu Al-Mirza Ali Ashar Syekh Al-Islam At-Tabatabai At-Tabs Al-Qadi. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 29 Dzulhijjah 1321 Hijriah atau pada tahun 1892 Masehi di Tabriz, Iran. Beliau ini wafat pada tahun 1402 Hijriah atau 1981 Masehi di kota Qum, di mana beliau ini sejak kecil itu sudah bergelut di banyak keilmuan, tidak hanya di keilmuan agama saja, akan tetapi beliau itu juga mendalami berbagai bidang keilmuan lainnya seperti fikih, usul fikih, filsafat, dan ariyaliyat atau matematika yang sering disebut sebagai ilmu pasti. Guru-gurunya dari At-Tabai ini ada As-Syeikh Muhammad Husain An-Naidi, As-Syeikh Muhammad Husain Al-Kamyani, dan bisa dilihat lagi di PPT yang kami tampilkan ya untuk sejelasnya. Sekaligus sama murid-muridnya juga bisa dilihat di PPT. Untuk karya-karyanya beliau itu yang pertama ada Tafsir Al-Mizan, di mana Tafsir Al-Mizan ini nantinya akan kita bahas. Kemudian ada Usul Al-Falsafah, ada Bidayah Al-Hikmah fi Al-Falsafah, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan beralih ke latar belakang dan penulisan Tafsir Al-Mizan. Jadi apa sih yang menginisiasi adanya penulisan kitab Tafsir Al-Mizan ini? Jadi yang menginisiasi adalah adanya permintaan mahasiswa Toba-Tobai untuk mengumpulkan materi-materi perkuliahan yang selama ini diajarkan oleh Toba-Tobai kepada mereka secara lengkap dalam bentuk kitab tafsir. Jadi permintaan mahasiswa-mahasiswa ini membuat Toba-Tobai itu termotivasi dengan berpikir bahwa kitab tafsirnya ini dapat membantu menyelesaikan persoalan rasionalisasi dan materialistik yang terjadi pada zaman itu. Selain itu, latar belakang dari penulisan kitab Tafsir Al-Mizan ini juga untuk menjadi jawaban dari tudingan-tudingan yang diarahkan terhadap madhab Syiah, di mana madhab Syiah ini dianggap memiliki Al-Qur'annya sendiri, yang berbeda dengan Al-Qur'an yang dimiliki oleh umat muslim lainnya. Jadi, kitab tafsir ini untuk membuktikan bahwa madhab Syiah itu tidak memiliki Al-Qur'annya sendiri, melainkan Al-Qur'annya itu sama saja seperti Al-Qur'an yang lain. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan
Potret Tafsir Al-Mizan atau selayang pandang dari kitab Tafsir Al-Mizan ini. Jadi kitab Tafsir Al-Mizan ini seperti tadi sudah disebutkan, ditulis oleh Syekh Tobak Tobai saat beliau mengajar di Universitas Qum, di mana kitab Tafsir Al-Mizan ini terdiri dari 20 jilid dan diberi nama Al-Mizan. Kenapa kok diberi nama Al-Mizan? Karena Tobak Tobai ini berharap agar kitab ini menjadi pertimbangan untuk memberi pendapat yang imbang dan kuat bagi umat Muslim, seperti itu. Nah, menurut Abu Al-Qasim, kitab Tafsir Al-Mizan ini ditulis menggunakan bahasa Arab dan diterbitkan di Iran. Kemudian disebarluaskan pertama kali di Beirut hingga ke seluruh penjuru. Nah, dari setiap jilidnya terdiri dari sekitar 400 halaman. Beberapa mahasiswa Syekh Tobak Tobai menerjemahkan Tafsir Al-Mizan ke dalam bahasa Persia di bawah pengawasan beliau. Salah satu urgensi hadirnya kitab Tafsir Al-Mizan ini adalah untuk menjawab tuduhan miring terhadap kaum Syiah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan dalam latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Mizan. Oke, langsung saja akan saya jelaskan sistematika dari penafsiran Al-Mizan. Sistematika penafsiran atau sistematika penyusunan penafsiran dalam kitab Al-Mizan. Jadi, step yang pertama atau sistematika yang pertama adalah Toba-Tobai ini memberikan mukadimah yang berisi penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tafsir dan metodologisnya. Kemudian beliau itu menyebutkan terlebih dahulu nama surah, status surah, dan jumlah ayatnya. Lalu beliau akan memulai penafsiran pada setiap surah itu ataupun pada setiap ayat dengan diuraikan terlebih dahulu tujuan esensi dari surah atau ayat tersebut. Selanjutnya, beliau itu menafsirkan ayat-ayat secara berkelompok apabila ayat-ayat tersebut itu masih saling berkaitan dan masih memiliki satu pokok kandungan yang sama. Terus untuk selanjutnya itu beliau itu juga membagi kategori penafsiran menjadi beberapa bagian. Nah, pembagian penafsiran ini ada beberapa yang secara pasti disebutkan dalam penafsiran itu adalah Bahsul Bayan, di mana Bahsul Bayan ini membahas seperti i'rab, kaidah bahasa, detail-detail seperti itu. Kemudian ada juga bagian bahsul rawai, bahsul falsafi, dan bahsul ilmi. Nah, untuk yang ketiga ini, bahsul rawai, bahsul falsafi, dan bahsul ilmi, itu tergantung pokok kandungan yang ada di dalam ayat atau surah yang akan ditafsirkan, seperti itu. Jadi tidak selalu ada, yang selalu ada itu hanya bahsul bayan. Nah, kemudian Tobak-Tobai ini juga mengutip banyak pendapat dari riwayat, baik dari para ahli tafsir maupun riwayat-riwayat hadis, yang kemudian diungkap kualitasnya dan dipilih yang sanadnya itu kuat, gitu. Kemudian beliau itu di akhir akan memberikan kesimpulan, baik berupa penjelasan dari penafsiran yang disebutkan, ataupun memberikan komentarnya sendiri dengan menyebutkan akulu, gitu. Jadi beliau itu dalam mengawali komentarnya akan menyebutkan aku lu, kemudian menyebutkan komentarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari kitab ini. Yang pertama, kelebihannya ini adalah Syekh Tobak-Tobai itu kan ahli dalam berbagai bidang kajian keilmuan ya. Nah, maka dari itu keahliannya beliau dalam berbagai bidang keilmuan ini dapat menjadi penunjang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi wawasannya beliau itu luas sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu beliau itu juga tidak kaku dan menggunakan pemahamannya dalam berbagai bidang keilmuan sebagai landasan dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan kandungan yang ada di ayat tersebut. Kemudian kelebihannya yang kedua itu adalah menggunakan riwayat Nabi, para sahabat, dan tabiin itu Toba-toba itu sangat hati-hati, hanya memilih yang sanadnya kuat saja, seperti itu. Kemudian kelebihannya yang ketiga itu adalah, walaupun Syekh Toba-Tobai itu berstatus sebagai ulama Syiah, akan tetapi beliau itu tidak terlalu menekankan posisi Syiah dalam penafsirannya, sebab membandingkan dengan Sunni. Jadi beliau itu tidak hanya mengutip pendapat-pendapat atau hadis-hadis dari kalangan Syiah saja, tapi dari banyak kalangan atau dari kalangan-kalangan lain gitu, seperti Sunni.
Selanjutnya untuk kelemahan. Jadi kelemahannya sendiri itu yang pertama itu tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna, akan tetapi terkadang itu hanya menyebutkan sumber pertamanya saja. Yang kedua, kelemahannya adalah mengabdikan diri pada akidah Muslim Syiah. Yang ketiga, lebih fokus pada kitab dan pendapat ulama Syiah. Yang keempat adalah penafsirannya itu kadang tidak konsisten. Jadi beliau itu berusaha untuk menghindari penafsiran firoi pada tatanan teoritis, akan tetapi dalam praktiknya beliau itu secara tidak langsung terjebak dalam penafsiran yang berangkat dari pemikiran rasional, objektif, dan argumentatif serta tidak terpisahkan dari konteks sosial Syiah gitu. Jadi walaupun beliau itu secara teoritis berusaha untuk menghindari penafsiran secara firoi, tapi pada praktisnya itu beliau masih terbawa seperti itu. Selanjutnya adalah contoh penafsiran pada ayat-ayat teologis. Jadi, seperti bisa dilihat dalam PPT ya, pada surat Al-Maidah ayat 55, di mana surah Al-Maidah ayat 55 ini mengandung kata waliyukum dalam ayatnya. Nah, waliyukum oleh Toba-Tobai ini ditafsirkan sebagai penolong yang dimana penolong ini menurut beliau itu adalah Allah, Rasulullah, Ali dan Ahlul Bait. Jadi bisa dilihat ya dari penafsiran kalimah waliyukum ini beliau itu membawa doktrin Syiah, yakni mengutamakan atau memberikan keutamaan kepada Ali dan Ahlul Baitnya. Jadi menyejajarkan Ali dan Ahlul Bait dengan Rasulullah dan Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah contoh penafsiran pada Surah Al-Baqarah ayat 124, di mana Surah Al-Baqarah ayat 124 ini mengandung kata imamah. Nah, Tobak-Tobai dalam menyajikan penafsiran dari Surah Al-Baqarah ayat 124 ini, beliau itu mengutip salah satu riwayat yang mengatakan bahwa seorang imam itu harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, beberapa kriteria itu salah satunya adalah seorang pemimpin yang mampu melewati ujian dari Allah dan terhindar dari dosa atau maksum. Nah, dari hal ini bisa terlihat dengan jelas bahwa riwayat ini mengandung doktrin Syiah, yakni atas kemaksuman imamah atau pemimpin atau khalifah. Nah, terus kemudian dari penafsiran sebelumnya, yakni surah Al-Maidah ayat 55 yang mengatakan bahwa waliyukum atau imamah itu adalah Ali dan Ahlul Bait, seperti itu. Selanjutnya eh, adalah kitab tafsir Tanzih Al-Quran Al-Madain yang akan dijelaskan oleh Mbak Abidah. Oke, sesi kedua ini penjelasan tentang tafsirnya Al-Qadi Al-Jabar ya. Nah, tafsir ini itu beraliran Mu'tazilah. Nama kita tafsirnya itu Tanzil Al-Quran Anil Mato'in. Oke, untuk penjelasan yang pertama itu tentang biografi mufassirnya, yakni Al-Qadi Al-Jabar. Al-Qadi Al-Jabar bernama lengkap Abdul Hasan Qadi Al-Qudoh Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Hamazani Al-Asabdarbani. Beliau dikenal dengan nama Al-Qadi Al-Jabar. Jika menyebut Al-Qadi, maka yang dimaksud adalah Al-Qadi Al-Jabar ini dan tidak ada orang lainnya. Beliau lahir di kota kecil Asabadat di Pegunungan Hamazan, wilayah Khorasan. Lahir dalam keluarga pekerja miskin, namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Diperkirakan beliau lahir di tahun 932 Masehi, atau sumber lain menyatakan itu di tahun 970 Masehi. Dan beliau wafat di sekitar tahun 1025 Masehi. Adapun gurunya, guru-guru Al-Qadi Al-Jabbar, di antaranya ada Zubair bin Abdul Al-Wahidi, Abu Hasan bin Salma Al-Qattan, ada Abu Muhammad Abdurrahman, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk muridnya yang diketahui, yang sering dikutip dalam literatur itu ya, itu hanya dua, yaitu Abu Rashid Said bin Muhammad Al-Nisaburi dan Abu Muhammad Al-Hasan bin Ahmad bin Matawai. Nah, dalam literatur lain,
itu diperkirakan muridnya berjumlah 30. Selanjutnya, karya Al-Qadi Al-Jabar. Beliau termasuk seorang penulis yang produktif ya, jika dilihat dari karya-karyanya. Karya-karyanya tentunya ada yang telah diterbitkan dan ada yang masih berupa manuskrip. Untuk yang telah diterbitkan, salah satunya ini ya, Tanzi Al-Quran Anil Matoin. Juga eh, yang selainnya bisa dilihat di PPT ini. Juga karya yang masih berupa manuskrip itu tersimpan di Vatikan dan British Museum, dan ini belum diterbitkan. Setelah bibliografi, selanjutnya adalah latar belakang penulisan tafsir Tanji Al-Quran Anil Matoin. Nah, Al-Qadi Al-Jabar dalam menulis tafsir Tanji Al-Quran Anil Matoin ini beranggapan bahwa seorang mukallaf harus mengetahui makna ayat yang dibacanya dengan baik. Dan hal itu berarti harus mengkaji dan memilah dan memilih antara ayat muhkam dan ayat mutasyabih secara benar. Oleh karena itu, upayanya menulis kitab tafsir ini untuk merincikan dan menjelaskan ayat-ayat mutasyabih dan menjelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam memahami dan mentakwilkan ayat-ayat tersebut, serta meluruskan tuduhan-tuduhan tidak benar terhadap aliran Mu'tazilah yang tuduhan tersebut dari kelompok lain. Jadi intinya dalam tafsir ini itu menurut Al-Qadi Al-Jabar bahwa tafsir-tafsir non Mu'tazilah itu ada penafsiran yang dirasa salah atau kurang tepat ya. Nah, maka oleh Al-Qadi Al-Jabar ini di diluruskanlah penafsiran tersebut dalam kitab tafsir Tanzih Al-Quran Anil Mato'in ini. Selanjutnya adalah potret tafsir Tanzi Al-Quran Anil Matoin. Tanzi Al-Quran Anil Matoin sudah diketahui dikarang dan ditulis oleh Al-Qadi Al-Jabar yang bermazhab dahulunya ya, itu Sunni Syafi'i. Kemudian dia berbelok ke mazhab Mu'tazilah. Kitab tafsir ini ditulis dalam bahasa Arab yang dalam satu jilid terdiri dari 504 halaman dan diterbitkan pertama kali oleh penerbit Muthaba'ah Al-Jamaliyah di Kairo tahun 1339 Hijriah. Dan yang kami gunakan referensi ini itu percetakannya Maktabah Al-Nafizah eh, di- dicetak di Beirut tahun 2006 dan ditahqiq oleh Ahmad Abdurrahim Al-Sayyid. Penjelasan yang selanjutnya yaitu sistematika penafsiran Tanzih Al-Qur'anil Mato'in. Eh, dalam menjelaskan sistematika ini telah dilakukan analisis analisis langsung terhadap kitab tafsirnya. Step yang pertama adalah menafsirkan basmalah secara terpisah. Di sini eh, kita ketahui ada perbedaan ya, apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak. Namun di sini oleh beliau eh, menafsirkan basmalah itu secara tersendiri, bukan satu surat dengan surat Al-Fatihah. Terus yang kedua, menafsirkan surat Al-Fatihah dan surat-surat seterusnya. Jadi dipastikan susunan tafsir ini itu sesuai tartib mushafi atau tartib Utsmani. Kemudian dalam memasuki penafsiran, beliau menyebutkan nama surat tanpa menyebutkan basmalah dan tidak memberikan keterangan surat, asbabun nuzul atau apapun itu. Selanjutnya, yakni ayat dicetak tebal, kemudian dipaparkan permasalahan dan langsung ditafsirkan melalui jawaban. Terkadang ayat yang ditafsirkan hanya penggalan ayat, bukan seayat utuh. Jadinya sekilas terlihat acak. Dan bisa disimpulkan bahwa tafsir ini tidak menafsirkan keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Jadi di tafsir Al-Quran Tanzih Al-Quran Anil Mato'in ini, Al-Qadi menafsirkan ayat-ayat yang dikehendakinya. Betul, semua surat ada, namun tidak semua ayat ditafsirkan seperti itu. Untuk step selanjutnya yaitu
dalam kitabnya, beliau mencantumkan footnote, baik hanya nomor ayat atau keterangan tambahan. Terus di kitabnya juga beliau menyebutkan nama atau sifat-sifat Allah yang tersebar dalam surat-surat dengan penjelasannya. Seperti itu. Begitu sistematika penafsiran atau penulisan dan penyajian di kitab tafsir Tanzil Al-Quran An-Nimatoin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, tentang kelebihan dan kelemahan. Tentunya semua kitab tafsir, apapun karya itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan tafsir Tanzil Al-Quran Anil Matoin ini, yang pertama adalah terlepas dari itu, buku tafsir ini, kitab tafsir ini sudah cukup baik dalam memberikan gambaran-gambaran terkait ideologi Mu'tazilah. Maksudnya itu bukan dijelaskan ya doktrin Mu'tazilahnya, namun beliau dengan ayat tersebut itu menampakkan sekali ideologi Mu'tazilahnya. Jadi ayat tersebut itu ditafsirkan melalui filter doktrinnya Mu'tazilah. Selanjutnya, adanya kitab Tanzil Al-Quran Al-Matoin ini merupakan kitab tafsir yang meninjau ajaran-ajaran Mu'tazilah yang berdalilkan Al-Quran. Jadi kalau secara kasarnya itu ayat Al-Quran ini untuk melegitimasi doktrinnya Mu'tazilah. Yang kelebihan yang ketiga adalah penyajiannya yang unik. Kenapa unik? Karena di tafsir ini itu penafsirannya dimulai dengan model tanya jawab. Jadi setelah menyebutkan surat ya, nama surat aja, tidak menyebutkan ayat, itu langsung memberikan dalam kurung masalah, perumpamaan masalah. Kemudian dicantumkan ayatnya. Permasalahan tentang apa sih kalau membahas ayat ini? Kemudian dijawab dengan lafaz wajawabuna dan dijelaskan penafsiran tersebut yang setopik dengan ayat yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan kitab tafsir ini sejatinya tidak bisa disebut kitab tafsir karena seluruh muatan penafsiran yang ada hanya sebagai pernyataan yang mendukung paham Mu'tazilah. Oleh karena itu, dalam kitab ini tidak semua ayat Al-Quran ditafsirkan, namun hanya ayat-ayat pilihan yang ditafsir dan ditakwil dengan menyesuaikan ajaran mereka. Jadi, eh, kalau dinilai dari non-Mu'tazilah, kitab ini tuh bukan tafsir ya, karena hanya digunakan sebagai melegitimasi doktrin Mu'tazilah. Yang kedua, kelemahan kitab ini itu sama sekali tidak mencantumkan hadis atau riwayat-riwayat yang menurut mayoritas ulama bahwa riwayat-riwayat itu sahih, yang semestinya bisa digunakan sebagai sumber untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, kelemahan ini itu kita ketahui ya bahwa Mu'tazilah ini itu dominan bil ro'inya. Mu'tazilah ini itu dominan bil ro'inya. Jadi apapun itu masalah bisa diselesaikan dengan rasio, nalar, dan akal. Jadi dalam kitab tafsir ini itu sumbernya bil ro'i, full bil ro'inya si Al-Qadi Al-Jabbar. Nah, eh, menurut aliran non-Mu'tazilah ya, takwil-takwil atau tafsirannya aliran Mu'tazilah itu biroinya itu terlalu dinalar sekali hingga seharusnya ayat Al-Quran itu atau hal-hal yang berkaitan dengan agama itu tidak harus dengan akal. Selanjutnya adalah contoh penafsiran. Nah, eh, kami mengambil ayat yakni surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat ini bertemakan antropomorfisme. Antropomorfisme ini sebuah ayat yang mentajeksimkan Allah. Maksudnya ayat yang menggambarkan, mengilustrasikan Allah dengan karakter-karakter sifat-sifat manusia, baik dari perilaku tindakan seperti melihat, bertempat, membutuhkan tempat, atau mengilustrasikan secara sifat manusiawi seperti berkuasa. Nah, di ayat ini itu memiliki keterkaitan erat dengan doktrin Mu'tazilah yang berupa tauhid. Beliau mengawali ayat ini dengan menampilkan sebuah permasalahan dengan pertanyaan,
Mungkin ada yang berkata, bukankah perkataan Allah pemilik timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Maknanya adalah bahwa di sana itu ada keridhaan Allah, seperti ketika seseorang berkata kepada orang lain, tugasmu adalah berdoa. Jika yang dimaksud dengan wajah Allah ya, jika yang dimaksud dengan wajah Allah adalah yaitu mencari keridhaannya, bukan wajah kemunafikan dan nama baik. Dan jika yang dimaksud adalah tempat, maka dia pasti berada di tempat. Dia pasti berada di tempat yang sama sesuai dengan sholat para jamaah. Wajah Allah dapat disebutkan. Dan itu berarti diri Allah. Dan seseorang dapat berkata kepada orang lain yang meminta suatu kebutuhan kepadanya. Aku ingin kamu melakukan ini untuk wajah Allah, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu sesuai dengan kesungguhannya, karena dapat digunakan dalam kegelapan jika kiblatnya terhalang, atau sholat sunnah dalam perjalanan atau dalam peperangan. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab. Jadi makna wajhullah di ayat ini itu dibelokkan, ditakwilkan maknanya oleh Al-Qadi Al-Jabbar bahwa wajhullah ini itu keridhaan Allah, bukan wajah seperti wajah manusia ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di dari ayat ini ayat antropomorfisme sesuai dengan doktrin tauhid yang mana mengesahkan Tuhan itu menolak adanya tajsim, menolak menggambarkan Allah, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan baik dari perilaku, sifat dan perasaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itulah penjelasan sesi kedua, penjelasan detail dari kitab tafsir aliran Mu'tazilah yang berjudul Tanzih Al-Quran Anil Mato'in karya Al-Qadi Al-Jabar. Yes. Oke, selanjutnya adalah analisis komparatif, di mana kami akan mengkomparasikan atau membandingkan beberapa aspek dari kitab Al-Mizan dan kitab. Tanzih Al-Quran Anil Mato'in. Oke, langsung saja ya kita komparasikan. Jadi, yang pertama itu ada aspek fokus ayat, di mana Al-Mizan ini untuk fokus ayatnya sendiri beliau itu menafsirkan semua ayat Al-Quran. Jadi 30 juz itu lengkap ditafsirkan oleh beliau. Sedangkan Tanzih Al-Quran Anil Mato'in itu dalam kitabnya hanya menafsirkan ayat yang disalahpahami oleh non-Mu'tazilah atau hanya menafsirkan ayat-ayat yang sesuai doktrinnya Mu'tazilah. Yang menurut Al-Qadi Al-Jabar itu jika ditafsirkan oleh non-Mu'tazilah itu salah lah, kurang tepat. Jadi seperti itu. Tidak semua ayat, namun dipastikan semua surat adalah satu atau dua ayat yang ditafsirkan oleh Al-Qadi Al-Jabar. Selanjutnya, selanjutnya, aspek selanjutnya adalah pola penafsiran. Jadi, pola penafsiran dalam kitab Al-Mizan ini adalah semi objektif. Jadi, beliau itu tidak fanatik terhadap madhabnya, yakni madhab Syiah. Jadi, beliau itu, jadi kitab tafsir ini itu termasuk kitab tafsir yang moderat Syiah. Tidak fanatik dan beliau itu tidak hanya mengutip pendapat-pendapat dari Syiah saja, akan tetapi juga mengutip pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat dari mazhab-mazhab yang lain. Maka dari itu kami kategorikan Al-Mizan ini pola penafsirannya adalah semi objektif, tidak fanatik pada mazhab. Sedangkan kitab Tansih Al-Quran. Anil Matoin, pola penafsirannya itu subjektif, ideologis, dan fanatik. Kenapa subjektif ideologis? Karena tentunya ya, di kitab tafsir ini kental sekali dengan doktrinnya Mu'tazilah. Saat Al-Qadi Al-Jabar menafsirkan ayat-ayat yang dikehendaki. Terus saya golongkan ke fanatik kenapa? Tolak ukurnya bukan karena Al-Qadi Al-Jabar menyudutkan kelompok-kelompok lain. Bukan, kefanatikan ini itu didapat karena kentalnya dia yang ingin membuktikan bahwa doktrin mereka itu eh, jika melalui penafsiran itu bisa diterima. Jadi eh, terkesan memaksa ya. Jadinya kitab Tanzil Al-Quran Matoin ini itu dianggap kitab tafsir yang fanatik Mu'tazilah. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah aspek dari sumber penafsiran. Jadi, dalam kitab Al-Mizan, Tobak-Tobai ini mengambil banyak sumber dari riwayat-riwayat yang tidak hanya itu dari riwayat Syiah, akan tetapi dari riwayat-riwayat mazhab lain seperti Sunni dan sebagainya. Akan tetapi tetap beliau itu dalam menafsirkan ayat-ayat teologis itu banyak bersumber dari eh, riwayat-riwayat Syiah, tapi tidak menampik kemungkinan bahwa di dalam ayat teologis itu sebelum-sebelumnya atau di antara riwayat-riwayat non-Syiah yang disebutkan oleh beliau itu juga disebutkan riwayat-riwayat dari non-Syiah seperti itu. Sedangkan Sedangkan di Tanzi Al-Quran Anil Matoin ini sumber penafsirannya itu bil ro'i, full bil ro'i, nalar dan pemikirannya Al-Qadi Al-Jabar. Tidak ada riwayat apapun atau sumber lain. Selanjutnya, Selanjutnya ada corak penafsiran. Jadi corak penafsirannya Al-Mizan ini banyak, tidak hanya satu saja. Yang pertama itu ada madhabi atau syiah, falsafi, ilmi, adabi, akhlaki, dan sebagainya. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Tobak-Tobai ini memiliki atau menggeluti banyak bidang keilmuan, sehingga dalam penafsirannya itu tidak hanya melandaskan pada satu aspek keilmuan saja, akan tetapi pada banyak bidang keilmuan. Maka dari itu, cara penafsiran yang digunakan atau yang terdapat atau yang terlihat dalam kitab Al-Mizan ini ada banyak seperti itu. Sedangkan kitab Tanzi Al-Quran Anil Matoin itu cuma satu guys. Meskipun udah kita tahu dia terafiliasi Mu'tazilah, cara penafsiran ini hanya madhabi saja, benar-benar madhabi Mu'tazili. Selanjutnya, Selanjutnya ada aspek metode penafsiran. Sebagaimana diketahui dari sumber penafsirannya yang banyak bersumber dari riwayat-riwayat, baik hadis maupun pendapat para sahabat atau tabi'in, maka metode penafsiran dari Al-Mizan ini adalah bil ma'thur dengan dominasi riwayat Syiah. Sebagaimana diketahui bahwa Tobak-Tobai ini bermadzhab Syiah. sedangkan Tanzi Al-Quran Anil Matoin, metode penafsirannya itu bil ro'i. Udah ya, dari tadi tafsir ini itu bukan dominan, menggunakan bil ro'i untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang terakhir, Terakhir ada aspek cara penjelasan. Jadi cara penjelasannya Tobak-Tobai dalam kitab Al-Mizan ini adalah tahlili. Sebagaimana diketahui dalam sistematikanya tadi itu ada tiga pembagian penafsiran. Yang pertama itu ada bayan, kemudian ada bahsul rawai atau bahsul falsafi atau bahsul ilmi sesuai dengan ayat kandungannya. Jadi beliau itu akan menjelaskan secara detail kaidah bahasa ataupun maknanya, kandungannya, kemudian bagaimana maksud penafsiran atau maksud dari hadis. Dan beliau itu menafsirkan Al-Quran secara lengkap 30 juz. Maka dari itu, kami kategorikan kitab Al-Mizan ini sebagai kitab dengan cara penjelasan tahlili. Seperti itu. Sedangkan kitab Tanzih Al-Quran Anil Matoin cara penjelasannya ijmali. Nah, ijmali di sini itu sebuah penafsiran yang ringkas. Kenapa ringkas? Karena di kitab tafsir ini tidak menyentuh aspek apapun, baik asbabun nuzul, maki madani, atau ulumul Quran lain. Benar-benar hanya menafsirkan ayat yang dikehendaki ya. Nah, di tafsir ini itu unik ya ijmalinya. Ringkasnya itu dimulai dengan model tanya jawab seperti yang telah dijelaskan pada sistematika penafsiran tadi. Nah, sekian analisis komparatif metodologi dari tafsir Al-Mizan dan tafsir Tanzi Al-Quran Anil Mutoin. Ini benar-benar berseberangan, benar-benar ya, bertolak belakang. Iya, yang satu moderat, yang satu fanatik, yang satu itu bersumber dari riwayat, bil maksur, yang satu itu dari nalar pemikiran full, seperti itu ya. Yang satu hanya menafsirkan secara global, yang satu detail, seperti itu. Baik dari metodologisnya maupun doktrinnya itu kita Bertolak belakang. tidak sama. Oke. Selanjutnya adalah analisis komparatif doktrin dalam penafsiran ayat. Jadi, dalam beberapa ayat teologis itu pasti terlihat ya doktrin-doktrin dari mazhab yang dianut atau diikuti oleh mufasir dari kitab tersebut. Yang pertama adalah
doktrin yang terlihat dalam kitab Al-Mizan. Di mana doktrin yang terlihat dalam kitab Al-Mizan ini adalah doktrin kaum Syiah. Nah, seperti pada contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa doktrin kaum Syiah itu adalah kepemimpinan yang sah hanyalah di tangan para imam-imam yang maksum atau suci dari kesalahan dan dosa. Nah, doktrin kaum Syiah ini terlihat dari contoh penafsiran yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan, yakni pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 124, di mana dalam penafsiran ini Tobak-Tobai itu mengutip riwayat yang menyebutkan bahwa seorang imam itu harus memenuhi 7 kriteria, di mana salah satu dari kriterianya tersebut adalah harus memenuhi standar ilahi atau ismah dan terhindar dari dosa atau maksum. Jadi terlihat jelas ya bahwa ini penafsiran ini atau riwayat ini tercerminkan doktrin dari kaum Syiah tadi. Kemudian selanjutnya doktrin Syiah lagi itu ada mereka itu atau kaum Syiah itu memposisikan imam-imam sebagai pengganti Tuhan di muka bumi, sehingga ucapannya adalah undang-undang yang harus ditaati. Jadi kaum Syiah itu menganggap bahwa Ali dan Ahlul Bait itu adalah penerus dari Rasulullah. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari penafsiran yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya ada di bagian contoh penafsiran pada kitab Al-Mizan, yakni pada surah Al-Maidah ayat 55 yang menyatakan bahwa waliyukum atau sosok wali bagi kita, bagi manusia itu adalah Allah, Rasul, Ali, dan Ahlul Bait. Jadi bisa dilihat ya bahwa dalam penafsiran ini itu terlihat doktrin Syiah yang menyatakan bahwa Ali dan Ahlul Bait itu sejajar atau merupakan penerus dari Rasul dan Allah seperti itu. Selanjutnya, Kalau boleh tahu doktrinnya ini doktrin apa ya Kak? Doktrin Syiah yang mana? jadi doktrin Syiah ini itu adalah doktrin Syiah Imamah. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah doktrin Mu'tazilah yang terdapat pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 115. Sudah saya jelaskan ya di awal tadi. Nah, eh, di surat ini itu berkaitan dengan ketauhidan. Doktrinnya Mu'tazilah yang pertama tauhid. Ayat ini merupakan ayat tajsim atau antropomorfisme, yakni sebuah ayat yang menggambarkan, yang mengilustrasikan Allah melalui sifat-sifat manusia, baik dari segi perasaan, perilaku, wujud manusia yang berupa fisik, seperti yadullah, tangan Allah, wajibullah, terus perilaku seperti melihat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ya, di Mu'tazilah itu mereka menolak adanya tajsim, sehingga Al-Qadi Al-Jabar yang terafiliasi aliran Mu'tazilah ya, saat menafsirkan atau menghadapi surat ini, Al-Baqarah ayat 115, terutama di lafadz wajhullah, maknanya itu ditakwilkan, dibelokkan olehnya dari makna literatnya wajhullah menjadi keridhaan Allah. Nah, doktrin ini merupakan lanjutan dari doktrin tauhid, doktrin tajsim tadi. Doktrin tajsim merupakan lanjutan dari doktrin tauhid. Mereka tentang mengesahkan Allah dengan tidak menyamakannya dengan apapun. Jadi doktrin Mu'tazilah dalam ayat ini itu menolak adanya tajsim. Nah, menolak adanya tajsim kepada Allah itu eh, termasuk kategori doktrin pertamanya Mu'tazilah, yakni tentang ketauhidan Allah. Oke, begitulah analisis komparatif doktrin yang kita temukan ya. Doktrinnya si A di surat apa Kak? Di surah Al-Baqarah ayat 124 dan surah Al-Maidah ayat 55 yang mengandung konsep imamah Syiah dan Dan doktrinnya Mu'tazilah yang berupa menolak tajsim atau ketauhidan ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 115. seperti itu. Oke. Oke, jadi penjelasan kita tadi itu tidak mengarang ya, guys. Iya. Jadi penjelasan-penjelasan kita itu didasarkan dari banyak sumber referensi yang bisa dilihat pada PPT yang kami tampilkan. Oke, thank Oke, terima kasih telah menyaksikan penjelasan
detail kami tentang komparasinya tafsir Syiah yaitu Al-Mizan dan tafsir Mu'tazilah yakni Tanzi Al-Quran Anil Matoin. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita closing video kali ini. Jadi, dari penjelasan kita, kami harapkan bahwa kalian itu mendapatkan pencerahan atau pemahaman dari komparasi yang kami lakukan. Jadi, tadi sudah terlihat jelas ya bahwa komparasi dari dua kitab itu sangat bertolak belakang, sangat berbeda dari segi aspek-aspek yang kami sebutkan tadi. Jadi, itu harapan kami. Semoga kalian mendapatkan pemahaman dan semoga kita mendapatkan nilai yang bagus dari Bu Wilda. Amin. Amin. Dan semoga tag video yang kami lakukan ini selain untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Aqoidiyah, semoga juga bermanfaat kepada kami dan pemirsa, terutama bagi akademisi yang membutuhkan referensi terkait terkait tafsir Al-Mizan dan tafsir Tanzi Al-Quran Anil Matoin. Oke, sekian dari kami. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 다음에 또